Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Ratna Zahra dengan NIM 2019-101031, Prodi Arsitektur Universitas Pembangunan Jaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi UTS Perancangan Arsitektur 1 dengan judul The Pole. Sebelumnya saya akan mempresentasikan analisis diri saya. Pengguna ruang diri saya itu saya sendiri. Saya berusia 18 tahun dan status sebagai mahasiswa. Kebutuhan ruang yang saya inginkan adalah ruang santai dan ruang kerja. Kemudian ada dimensi tubuh saya. Kemudian ada kebutuhan karakteristik dari ruang diri yang saya inginkan. Saya menginginkan ruang dengan view yang indah, bentuk interior sederhana, memiliki ruang yang terkesan luas, ruang dengan cukup matahari, ruang dengan material alam, punya cukup bukaan, dan memiliki pandangan ruang yang memanjang. Kemudian kegiatan yang saya ambil dalam ruang diri saya ini adalah bersantai, bisa meliputi menonton film, kemudian mengerjakan tugas seperti Zoom atau mengerjakan logbook dan maket. Kemudian karakter diri saya ini saya tidak suka interior yang ramai. Saya bisa extrovert, introvert. Saya menyukai tanaman, saya suka ruang yang sejuk, dan saya butuh suasana yang nyaman ketika saya mengerjakan tugas. Kemudian di sini ada bubble space saya, di mana ruang kerja dan ruang santai memiliki besaran yang sama. Kemudian ada analisis site. Di sini saya menganalisis dimensi yang saya inginkan, yaitu 5 meter kali 3 meter. Sirkulasinya ini saya mengambil ada ruang publik, ada pencapaian dan transportasi. Kemudian lingkungan site, ini jarak dari site saya pada tempat yang lain, seperti toilet, sekitar 2 menit, kantin 3 menit, dan menuju lobi hanya 1 menit. Kemudian di sini ada iklim. Iklim di Universitas Pembangunan Jaya ini tropis. Terus lalu kebisingan di set saya ini dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan dan aktivitas kampus. Kemudian vegetasi yang terdapat di set saya itu adalah pohon ketapang kencana dengan ketinggian rata-rata sehingga 5 meter. Kemudian ada aliran air atau drainase. Drainase di set saya ini ada 2, yaitu saluran air yang aktif dan tidak aktif. Kemudian tekstur pada set saya itu ada konblok sebagai jalanan. Ini ada rumput dan batu. Kemudian di sini adalah view dari berbagai arah pandangan di site saya. Kemudian di sini masih analisis site. Jadi di sini saya meletakkan beberapa diagram yang menunjukkan bagaimana kondisi di site saya. Seperti suhu rata-rata sekitar 23 sampai 33 derajat Celcius. Dan suhu maksimum itu sekitar 35 derajat Celcius. Dan cuaca rata-rata berawan, kecepatan angin 17,1 km per jam. Kemudian di sini saya menuliskan respon bangunan terhadap set saya. Jadi karena set saya letaknya di jalur transportasi, saya membuat beberapa pilihan dan respon terhadap site saya. Ini ada langsung atau ditinggikan dengan roda berjarak dengan drainase sejajar dengan dahan, atau dahannya ini ditebang. Dan view yang saya ambil ini menghadap selatan atau menghadap timur. Kemudian berdasarkan dari analisis site dan analisis diri saya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil konsep pavilion berjalan dengan roda.
Jadi di sini menyesuaikan dengan respon pada site, karena site saya juga merupakan jalur transportasi, jalur kendaraan. Jadi saya menggunakan roda pada ruang diri saya. Kemudian bagaimana konsep ini terbentuk? Konsep ini terbentuk pertama-tama gubahan masanya. Jadi pertama-tama awalnya ini adalah berbentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang ini menyesuaikan set saya. Kemudian menjadi balok dan kemudian saya bagi menjadi 2 bagian. Dan bagian ini saya potong untuk merespon laju air hujan dan jatuhnya daun. Kemudian jadilah seperti ini dan saya gabungkan. Tampak depan seperti ini. Kemudian saya mengambil bentuk akhiran seperti ini. Jadi di sini adalah pintu masuk. Saya mengambil konsep juga keterbukaan. Karena saya menyukai suasana alam. Di sini ada kisi-kisi untuk ruang yang lebih private. Sini view-nya saya menghadap ke tenggara. Kemudian selanjutnya adalah struktur dan material. Jadi pada struktur utama saya menggunakan kerangka besi. Terus di sini ada penopang struktur bawah berupa roda sebagai penumpu pada ruang diri saya dan disatukan seperti ini. Untuk materialnya, karena saya menyukai material dari alam, saya menggunakan kayu. Namun karena saya berada di luar, saya menggunakan WPC wood. Kemudian pada bagian ini saya berikan kaca tempered yang dilapisi kaca film agar tidak terlihat begitu jelas dari luar. Kemudian kerangka besinya menggunakan besi hollow, kusennya menggunakan aluminium, dan untuk bagian dalam saya memilih kayu laminasi. Selanjutnya adalah side plan dan top plan. Sini ada keterangan akses jalan, saluran. Kemudian ada gambar perencanaan. Saya menggambarkan denah, tampak, dan potongan dengan ukuran yang akurat sesuai dengan yang saya inginkan dengan perbandingan skala 1:50. Kemudian selanjutnya ada sketsa interior dan eksterior. Di sini saya menempatkan beberapa furnitur di dalamnya. Kemudian adalah hasil dari maket saya. Ini ada tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Selanjutnya adalah bagian eksterior dan interior pada maket saya. Jadi di sini saya menempatkan meja untuk ruang kerja untuk nge-zoom atau mengerjakan tugas dengan besaran meja yang cukup luas. Kemudian di sebelah sana saya meletakkan sebuah kursi untuk duduk untuk ruang bersantai. Dan ada karpet di dalamnya sebelah sini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.